Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang kelima dari seri pelajaran Alkitab. Jangan sesat, perbuatan baik harus tetap kita lakukan. Saudara, hari ini kita harus selalu waspada, karena di akhir zaman seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akan banyak penyesat-penyesat yang muncul dengan memakai namanya, yaitu para pembicara, para pengajar, para nabi yang memakai namanya, yang sengaja mengajarkan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak isi hati dia. Dia membacakan ayat Alkitab, tetapi dia tidak menerangkan maksud yang sebenarnya. Sehingga para pendengar akan mengambil kesimpulan secara salah. Oleh karena itu, saudara, mulai sekarang pelajari Alkitab, rajinlah merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, hingga saudara mendapatkan pengertian yang sempurna. Saudara, judul kecil yang hari ini kita mau pelajari yaitu yang berbunyi demikian: dibenarkan karena perbuatannya. Nah, saudara, perbuatan begitu penting, artinya di dalam seseorang bisa diselamatkan. Walaupun kita tahu sebagai orang beriman kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan kita, sehingga tidak seorang pun di antara kita yang bisa memegahkan diri karena perbuatan kita yang sudah menyelamatkan kita. Jika memang perbuatan kita bisa menyelamatkan kita, tidak perlu Yesus Kristus Tuhan turun ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa dunia yang Dia kasih ini. Tapi kita tahu kita diselamatkan oleh karena belas kasihan Kristus yang diberikan oleh Dia kepada kita secara cuma-cuma bagi kita yang percaya dan beriman kepada Dia. Saudara, kita lihat sekarang judul kecil itu tadi berkata dibenarkan karena perbuatannya. Saudara, seperti video-video saya yang sudah kita pelajari di awal itu tadi, yang pertama sampai dengan yang keempat, selalu saya jelaskan sesuai dengan Alkitab bahwa orang dihakimi itu karena perbuatannya, tetapi kita diselamatkan oleh karena iman kita. Iman yang seperti apa? Adalah iman yang di dalamnya ada diisi oleh perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Saudara, oleh karena itu, mari sekarang kita menyaksikan lebih dulu firman Tuhan yang menjadi landasan seperti itu, seperti keterangan saya. Saudara, Yakobus pasal yang kedua, saya bacakan lebih dulu.
Ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Judul bacaannya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, dengarkanlah baik-baik firman Tuhan ini, bacalah dan garis bawahi. Ternyata Rasul Paulus itu juga mempertanyakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Apakah iman yang demikian, yang tidak ada perbuatannya itu tadi, bisa menyelamatkan dia? Disangsikanlah oleh Rasul Paulus orang yang cuma punya iman dengan ucapan saja, tetapi tidak diisi dengan perbuatan seperti kehendak Bapakku di surga. Iman yang seperti ini apakah bisa menyelamatkan orang tersebut? Saudara, oleh karena itu, ketika para penyesat ini mulai mengajarkan kepada saudara, saudara tidak perlu melakukan kebaikan apa-apa. Saudara harus berhati-hati bahwa ini menyesatkan. Ini menyesatkan. Anda harus mulai tandai. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ada di dalam kelompok penyesat. Hati-hati. Dia tidak mengajarkan sesuai dengan berita keselamatan yang Kristus kehendaki. Ini adalah orang yang sengaja ingin membinasakan para pendengarnya, para jemaatnya, supaya bersama-sama dengan dia yang tidak pernah mau berbuat kebaikan, yang malas atau mungkin tidak bisa berbuat kebenaran, mereka dihukum bersama-sama. Saudara, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Itu cuma omong saja supaya didengar, kelihatan pantas. Nasihat seperti itu. Ya, kamu mesti pakai pakaian panas supaya hangat tubuhmu, kamu tidak kedinginan. Tentang engkau yang menghadapi kesulitan, tidak bisa makan, ya makanlah yang kenyang. Tetapi dia tidak melakukan sesuatu untuk mendatangkan solusi atau jalan keluar bagi orang yang mengalami penderitaan ini. Apakah gunanya? Maunya Rasul Paulus adalah kita memberikan pakaian sebagai penghangat tubuhnya, sekaligus kita memberikan makanan supaya dia kenyang. Dan persoalan orang ini terselesaikan, dia mengucap syukur, nama Tuhan dimuliakan, karena Tuhan menolong lewat kehidupan saudara. Dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, ini adalah pengandaian Rasul Paulus. Kalau ternyata iman itu tadi, saudara tidak isi dengan perbuatan, pada hakikatnya iman ini adalah iman yang mati, iman yang percuma, iman yang tidak ada gunanya, iman yang tidak bisa menyelamatkan orang yang memilikinya. Percuma, karena iman baru akan hidup ketika ada kenyataan perbuatan yang engkau lakukan, sehingga lewat imanmu tadi, lewat perbuatanmu itu tadi, engkau bisa diketahui bahwa engkau adalah anak Tuhan yang mengasihi akan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi mungkin ada orang berkata padamu, "Ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Saudara, tantang pengajar yang berkata, "Kamu tidak perlu berbuat baik apa-apa.
Berarti pada dia ada iman tanpa perbuatan. Dan saudara, berkatalah kepada dia, aku akan menunjukkan imanku kepadamu dengan perbuatan. Saudara, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ternyata pada waktu zaman Rasul Paulus hidup, ternyata juga ada orang yang punya pandangan seperti ini. Nah saudara, hati-hati, ragi orang Farisi itu dari sono zaman dulu sampai sekarang itu tetap ada. Virus ini bisa menular. Pandangannya ternyata sama. Ada orang yang begitu yakin, tidak perlu berbuat baik apa-apa. Wah, ini kedengarannya buat jemaat enak ya, tanpa berbuat apa-apa dapat surga gratis, kan begitu. Nah saudara, tetapi Rasul Paulus berkata, tetapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Justru Rasul Paulus bangga ketika dia bisa menunjukkan imannya dia kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan yang dia kasihi lewat perbuatan-perbuatan sesuai dengan perintahnya dia. Dan dia ingin tunjukkan kepada orang yang hanya cuma berkata, aku punya iman, tetapi mereka tidak punya perbuatan, seperti pengajar-pengajar yang datang kepada saudara dengan memberikan cerita-cerita isapan jempol mereka dan berkata, kamu tidak perlu berbuat baik apa-apa, toh kebaikan kamu itu seperti kain kotor. Kamu nanti diselamatkan oleh Tuhan kan bukan perbuatan-perbuatanmu, tetapi kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Nah saudara, terceliklah mataku, demi mendengar firman Tuhan di dalam ayat ke-18 tadi. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara, apakah engkau mau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati, iman yang tidak berguna, iman yang tidak bisa menyelamatkan orang yang memiliki iman tersebut? Dan firman Tuhan jelas berkata, iman yang bisa menyelamatkan adalah iman yang disertai dengan perbuatan seperti perintah Kristus, walaupun kita tidak berani memegahkan diri oleh karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Karena Yesus Kristus Tuhan sendiri ketika ditanya, Tuhan, sedikitkah orang yang bisa diselamatkan? Dia berkata, berjuanglah. Masuk melalui pintu yang sesak itu. Walaupun orang berjuang, tapi tidak ada yang bisa masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Artinya, tidak seorang pun bisa masuk, tidak seorang pun bisa selamat jika bukan karena kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi perintahnya dia tetap berjuanglah, berbuatlah yang baik, yang benar sebanyak-banyaknya, sehingga perbuatanmu baik itu tadi mencerminkan bahwa engkau mengasihi aku, engkau datang kepada aku, engkau datang kepada terang, dan engkau mengasihi kepada terang. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Saudara, lewat perbuatan yang akan dilakukan oleh Abraham itulah Tuhan tahu isi hati Abraham. Dan Tuhan menyetop, menghentikan apa yang akan dilakukan oleh Abraham, membunuh Ishak anaknya.
Sehingga lewat apa yang dia ketahui lewat perbuatan Abraham, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri untuk Abraham. Sekarang aku tahu betapa engkau mengasihi aku, sehingga engkau siap untuk mengorbankan anakmu yang tunggal. Untuk itulah Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada Abraham dan keturunannya, seperti yang dia sudah janjikan oleh Tuhan, diteguhkan lewat perbuatan Abraham. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berikutnya kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, iman yang sempurna adalah iman yang tidak kosong. Iman yang sempurna adalah iman yang ada perbuatan benarnya sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudara, dengar baik-baik. Jangan keraskan hatimu hanya karena engkau malu, hanya karena engkau gengsi, jika engkau mengakui pandanganmu salah. Saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang bisa mengakui ketika dia salah. Dan itu ditunjukkan oleh orang yang namanya Daud. Ketika dia ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Nathan, dia langsung berkata, Tuhan ampuni, aku berdosa. Itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati juga adalah orang yang bisa mengakui orang lain lebih benar, orang lain lebih besar, orang lain lebih hebat daripada dirinya sendiri. Dan itu ditunjukkan oleh orang yang namanya Yohanes Pembaptis. Dia berkata, aku hanya membaptis kalian dengan air, tetapi akan datang sesudah aku yang lebih besar, lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya saja aku tidak layak, dan dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Ikutlah dia, jangan ikut aku, ikutlah dia. Saudara, orang yang rendah hati bisa ngakui ketika dia salah. Orang yang rendah hati bisa ngakui orang lain lebih hebat, orang lain lebih besar, walaupun orang lain ini mungkin adalah orang yang lebih muda, orang yang barusan muncul. Tuhan Yesus barusan datang, tapi dia akui, dia yang lebih berkuasa daripada aku akan membaptis kalian dengan Roh Kudus. Sudah dikasih oleh Tuhan, ayat 25. Dia bukanlah demikian juga. Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, Rahab sebagai seorang pelacur adalah orang yang berdosa, dan orang banyak menyebut ini pasti adalah sampah masyarakat. Tetapi apa yang terjadi? Lewat perbuatan-perbuatannya, Rahab ini dibenarkan ketika para pengintai kota Yeriko itu dicari oleh orang-orang Yeriko, dan Rahab berani mengambil risiko menyembunyikan dan menyelamatkan utusan pengintai ini yang disuruh oleh Yosua, dan mereka diselamatkan. Dan ini menjadi catatan di dalam Alkitab sebagai perbuatan yang dibenarkan. Saudara, kita melihat kesaksian Alkitab bahwa lewat perbuatan-perbuatan itulah saudara dan saya dibenarkan. Berarti perbuatan baik, perbuatan benar harus tetap saudara dan saya lakukan. Abaikan para penyesat itu dengan segala pengajaran bohongnya, bahwa saudara tidak perlu melakukan kebaikan-kebaikan apapun.
Sebab engkau akan diselamatkan oleh karena kasih karunia. Saudara, hati-hati. Tidak semuanya benar. Yang benar memang kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tetapi kita tetap diminta oleh Tuhan Yesus, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Tetapi semua yang berjuang tidak bisa masuk. Artinya, jika tidak lewat kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus, tidak seorang pun bisa diselamatkan. Nah, saudara, Sakeus juga adalah orang yang demikian. Dia adalah orang yang sadar bahwa dia berdosa. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus yang adalah Tuhan, yang dia kagumi, yang hari itu ingin dia lihat. Sakeus lihat bagaimanakah Yesus wajahnya tadi. Tuhan Yesus ada di bawah Sakeus dan dia berkata, Sakeus turunlah. Karena pada hari ini aku harus singgah menginap di rumahmu. Saudara, Sakeus yang begitu diorangkan oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang begitu merasa terhormati. Dan dia langsung berkata, Tuhan, ini pengakuan dari orang yang berbuat dosa. Ini pengakuan dari orang kaya yang tahu asal mulanya hartanya dari mana. Dia berkata, semua harta kekayaanku, separuh dari harta kekayaanku akan aku bagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang pernah aku peras, maka akan aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara, Sakeus diselamatkan, Sakeus dibenarkan oleh karena perbuatannya. Oleh karena itu, saudara, perbuatan baik dan perbuatan benar harus tetap saudara dan saya lakukan. Berjuanglah, berusahalah melewati pintu yang sesak itu, walaupun kita tahu kita tidak akan bisa memasuki dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi lewat kasih karunia Tuhan Yesus yang memerintahkan saudara dan saya berjuang, Dia yang akan menyelamatkan saudara dan saya dan keluarga kita masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video yang terakhir. Haleluya, amin.